indeks periodontal. Nah, di pertemuan sebelumnya, di materi sebelumnya sudah dibahas mengenai indeks gingiva. Pengertian indeks sendiri itu adalah alat untuk mengkuantifikasi kondisi klinis berdasarkan atas skala bergradasi ya, yang memungkinkan dilakukan perbandingan dua populasi atau lebih yang diperiksa dengan kriteria dan metode yang sama. Nah, indeks menilai kondisi periodontal seseorang, individu ataupun komunitas itu banyak macamnya ya, banyak sekali. Tetapi yang dibahas di sini kita akan bahas satu-satu. Di sebelumnya sudah kita bahas indeks gingiva dan sekarang indeks periodontal. Nah, penyakit inflamasi gingiva dan periodontium serta gejala lalu penyebabnya misalnya plak itu dapat dinilai secara klinis menggunakan indeks kualitatif dan atau kuantitatif. Nah, dalam kebanyakan kasus indeks tersebut digunakan dalam studi epidemiologi tetapi juga bisa berguna pada pemeriksaan klinis individu. Nah, untuk indeks periodontal sendiri itu ada beberapa macam dan di sini kita akan bahas 3 ya. Yang pertama, Community Periodontal Index of Treatment Needs atau CPITN. Lalu Periodontal Screening and Recording atau PSR dan juga Periodontal Disease Index PDI dari Ramsjord. Yang pertama adalah CPITN. Ini merupakan indeks resmi yang digunakan oleh WHO untuk mengukur kondisi jaringan periodontal serta perkiraan kebutuhan perawatannya nanti ya setelah didapatkan skor. Ini dikembangkan pada tahun 1978 oleh WHO dan digunakan terutama untuk studi epidemiologi. Nah, untuk mengukur CPITN kita menggunakan probe WHO. Jadi ini ya probe WHO ada macam-macamnya. Nah, untuk tipe probe periodontal sendiri itu ada macam-macam ya. Jadi yang pertama ini adalah Marquis Color Code Probe dengan kalibrasi ini 3 mm, setiap bagiannya 3 mm, ini 3. Jadi kalau sampai di sini, masuk sampai di sini itu berarti ada pocket 6 mm. Lalu di sini 3 tambah 3 berarti 9, di sini 12. Lalu yang kedua ini adalah probe UNC 15. Jadi setiap sesi section ini ya, ini 1 mm, 1 ya. Jadi di sini setiap 5 mm itu ada warna ya, warna hitam. Lalu ini 10, ini 15. Jadi setiap garis 1 mm. 1 2 3 4 5 hitam. 6 7 8 9 10 hitam lagi. 11, 12, 13, 14, 15 hitam. Lalu yang ini namanya University of Michigan Probe. Nah, ini setiap garisnya 1, kemudian ini 2 lagi, kemudian ini 3, lalu garis yang ini 5, ini 7, 8, 9 dan 10 mm. Jadi ini tandanya ya. Jadi kalau kita masukkan di sulcus dan sudah sampai di sini berarti pocketnya itu 5 mm. Lalu yang D ini adalah Michigan Probe dengan kalibrasi 3 mm. Ini 3 lagi berarti sampai di sini 6 mm, lalu ini 8 mm. Nah, yang terakhir adalah WHO Probe. Nah, ini di sini ada ujungnya berupa bola itu 0,5 mm, lalu sampai di sini 3,5 mm. Dari bola ke sini berarti yang putih ini, yang perak 3 mm ditambah dengan bolanya menjadi 3,5 mm. Lalu sampai di sini itu 5,5 mm ya. Sampai di sini yang berwarna hitam, pita hitam. Lalu ini 8,5 dan ini
11,5. Nah, yang kita gunakan adalah prop yang terakhir ini ya. Sedangkan di RSGM atau beberapa institusi boleh digunakan yang WHO dan juga yang UNC 15. Ini dia. 2 ya. Nah, untuk CPITN kita gunakan yang WHO prop. Ini dia ya. Nah, untuk kriteria penilaiannya seperti ini. Kode 0 kita berikan apabila gingivanya sehat. Kode 1 kita berikan jika terdapat perdarahan setelah probing. Kode 2 terdapat kalkulus ya. Di sini ada kalkulus supra, mau supragingiva atau subgingiva. Supragingiva di atas gingiva, sedangkan subgingiva di bawah atau di dalam gingiva. Mau supra atau subgingiva kita beri kode 2. Lalu kode 3 apabila terdapat pocket dengan kedalaman 4-5 mm. Jadi ini propnya ya. Kita lihat propnya masuk sampai di sini. Nah, ini dia, kita lihat propnya. Nah, kalau dia sudah masuk sampai hitam berarti dia sekitar 5 mm ya. Berarti kodenya 3. Nah, kode 4 kita berikan apabila terdapat pocket lebih dari 6 mm. Kita lihat ini propnya sudah masuk semua ya, yang berwarna hitam, yang tanda hitam itu sudah masuk semua. Nah, ini adalah penjelasan dari propnya. Kalau hitam sudah masuk berarti sudah 5,5 itu ke atas. Ini sampai putihnya kelihatan. Berarti ini terdapat pocket lebih dari 6 mm. Jadi kita berikan kode 4. Nah, bagaimana pemeriksaannya? Jadi pemeriksaannya tadi kita menggunakan WHO probe dan kaca mulut ya, dengan pencahayaan yang baik tentunya. Lalu kita nilai setiap sekstan. Nah, dari setiap sekstan itu kita ambil kondisi atau keadaan yang terparah atau skor yang tertinggi. Sedangkan molar ketiga tidak dilakukan perhitungan kecuali kalau fungsi gigi tersebut menggantikan fungsi molar kedua. Jadi ini kita bagi dulu sekstannya ya. Kalau sekstan ini namanya sekstan 1 dari gigi 14, 15, 16, 17. Lalu sekstan 2 13, 12, 11, 21, 22, 23. Ini sekstan 2. Lalu sekstan 3 dari 24, 25, 26, 27. Sekstan 4 37, 36, 35, 34. Kemudian ini sekstan 5 33, 32, 31, 41, 42, 43. Dan terakhir sekstan 6 44, 45, 46, 47. Nah, setiap gigi ini diperiksa kedalaman pocket, kalkulus, dan perdarahannya. Untuk pemeriksaan tiap gigi dilakukan pada bagian mesialnya, kemudian mid facial di sebelah sini ya, dari gingiva, kemudian distofasial, mesiolingual atau palatal, midlingual atau palatal, dan distolingual atau distopalatal. Nah, ini tadi ada kode-kodenya ya. Kita misalkan di sekstan 1. Di sekstan 1 gigi 14 itu yang kodenya 2 misalnya. Kemudian 15, 1, 16, 3, 17, 2. Berarti yang kita ambil yang terparah, yang tadi di gigi 16. Setelah kita periksa ini ya semua ya, kita ambil yang terparah. Lalu begitu juga di sekstan lainnya, kita ambil yang terparah gigi mana. Nah, ada juga referensi yang menyebutkan ada gigi indeks, tetapi untuk referensi ini disebutkan bahwa semua gigi diperiksa, tetapi yang diambil adalah skor tertinggi yang terparah ya dari setiap sekstan. Nah, jadi ini adalah contoh hasil pengukurannya. Untuk sekstan 1 misalnya yang terparah adalah 3, sekstan 2 0, sekstan 3 1, sekstan 4 4, sekstan 2 2, sekstan 6 3. Nah, berarti
Untuk menentukan kebutuhan perawatan penyakit periodontal, kita lihat dari skor CPITN-nya. Misalnya tadi Sextan 1, kodenya 3, yang terparah berarti kebutuhan perawatannya oral hygiene instruction kepada pasien dan juga pembersihan karang gigi. Lalu misalnya yang Sextan 3 ini 4 ya kodenya. Bukan Sextan 3, Sextan 4 ya. Sextan 4 kodenya 4 berarti kebutuhan perawatannya adalah 1 ditambah 2 ya. Oral hygiene instruction, pembersihan karang gigi dan juga perawatan kompleks. Jadi seperti itu penilaiannya untuk CPITN.